Kita tahu semua skenario itu, bahwa kemudian Jokowi tidak akan diakomodasi nanti setelah jadi presiden. Banyak drama-drama picisan diciptakan sedemikian rupa untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan, memisahkan Jokowi dengan Ibu Mega. Waduh, gampang dibaca dan itu murahan gitu loh. Gitu. Dan yang cemburu terhadap partai kita mengatakan PDI Perjuangan sombong. PDI Perjuangan ini nggak ada. Nggak ada yang membuat PDI Perjuangan jadi galau, PDI Perjuangan jadi ini, ya enggak lah. Lebih dari ini udah pernah kita dikeroyok kok. Dan kita juga biasa ditipu kok. Kalau dibandingkan yang 10 tahun yang lalu, ya kita sudah biasa menghadapi, lebih besar lagi pada waktu itu. Di mana Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, PBB, dan sebagainya. Jadi buat PDI Perjuangan sendiri, hal ini sama sekali tidak ada pengaruh. Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo sebagai calon presidennya mereka. Itu seperti simbol kalau Jokowi itu sebenarnya tetap ada di Ganjar. Sedangkan koalisi itu hanya klaim-klaim saja bahwa mereka menuruti arahan Presiden Jokowi. Nggak sulit melihat kemana kedua partai itu bergabung. Karena mereka itu memang sudah nyaman dengan Gerindra sejak dulu. Jadi bisa saja nanti koalisi pendukung Prabowo itu berubah. Dan PKS juga Demokrat datang dan bergabung dengan mereka seperti yang pernah mereka lakukan di tahun 2014. Dan hampir 10 tahun kemudian mereka gabung lagi dan mengusung Prabowo lagi sebagai calon presiden. Wah, hebat Pak Prabowo. Jadi capres terus ya Pak. Itu seperti sebuah kontradiksi bahwa di seberang sana kumpul orang-orang yang akan didekati oleh kelompok intoleran, sedangkan di sebelah sini kumpul sesama moderat yang cinta dengan kebangsaan. Golkar dan PAN sekarang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Sementara kalau dari PDIP sendiri tetap di Pak Ganjar. Kalau Bapak gimana? Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Enggak. Urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya presiden. Ngeri-ngeri sedap seakan-akan koalisi 4 partai yang bergabung dalam porosnya Prabowo itu sudah ditentukan siapa cawapresnya, namanya adalah Gibran. Ini kan adalah informasi-informasi yang kemudian belakangan lihat. 4 gabungan partai pendukung Prabowo itu ada variabel Jokowi di situ, maka Gibran juga jauh lebih diunggulkan untuk bisa berpasangan dengan Prabowo di 2024. Di Indonesia sudah banyak kasus pilpres, banyak kasus pilkada, di mana gabungan partai politik yang banyak tapi tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemenangan mereka di kontestasi politik elektoral. Tapi saya siap Mas Ganjar kan nanti kalau mau ke makam presiden juga saya dampingi. Dulu saya ke sana gak dampingi soalnya. Iya. Besok sana lagi lah. Tunggu pensiun dulu. Iya. Kalau kemarin kan sebelum pensiun, nanti setelah pensiun kita aja. Nanti jalan-jalan di Jawa Timur saya temenin Mas Ganjar. Pesan khusus untuk apa? Pak Ganjar. Ya, pesan khusus saya. Nasihat. Jaga kesehatan, lahir batin, moral maupun material. Ingat yang di bawah, ingat yang di atas itu Tuhan, ya. Yang di atas itu Tuhan, yang di bawah masyarakat ya. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah. Di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik, dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini. Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Joko Duk, takbir. Siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir!
halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Cuma yang kita sayangkan karena ada partai-partai yang tidak percaya dirinya, tidak eksis kalau tidak dikait-kaitkan dengan Jokowi. Betul yang dikatakan Presiden Jokowi tadi. Saya nggak ada urusan dengan ketua partai. Itu bukan urusan saya presiden. Itu sebenarnya satu reaksi yang cukup keras karena dia juga merasakan ada mengkait-kaitkan dia untuk satu bukan saja taktik politik, untuk mereka itu lebih berwibawa bahwa mereka mengerjakan ini semua atas perintah Presiden juga. Padahal sama sekali tidak. Kalau dibandingkan yang 10 tahun yang lalu, ya kita sudah biasa menghadapi lebih besar lagi pada waktu itu. Di mana Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, PBB, dan sebagainya. Jadi buat PDI Perjuangan sendiri, hal ini sama sekali tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh? Karena kita sudah terkonsolidasi dengan begitu baik dan kemudian sudah mempunyai banyak pengalaman. Artinya kita sudah buktikan 2 kali kita mampu mengalahkan Prabowo. Dan yang ketiga ini bukanlah hal yang sulit gitu loh. Nah, rasa percaya diri itu tinggi di korps PDI Perjuangan. Dengan bantahan dari Presiden Jokowi bahwa apa yang disinyalir oleh Hasim itu tidak benar. Bahwa ada pernyataan, moga-moga itu tidak betul, dari Hasim yang mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan Golkar bergabung dengan Prabowo. Moga-moga itu tidak betul.
yang berita viral bahwa Hasim mengatakan atas perintah daripada Jokowi. Dan juga lebih konyol lagi ditarik, seakan-akan ada antara Presiden Jokowi dengan PDI. Lebih mentertawakan lagi, lebih konyol lagi. Berhadapan dengan PDI Jokowi. Padahal Jokowi adalah kader PDI. KTA-nya PDI, gitu loh. Dia bekas pengurus struktur daripada PDI, gitu loh. Bahwa kemudian Jokowi tidak akan diakomodasi nanti setelah jadi presiden. Banyak drama-drama picisan diciptakan sedemikian rupa untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan, memisahkan Jokowi dengan Ibu Mega. Waduh, gampang dibaca dan itu murahan gitu loh. Pak Jul sendiri ngomong ke saya, kami dua bicara empat mata. Demikian juga pernah ngomong dengan Airlangga dan Prabowo. Mereka semua tergantung ke presiden. Mereka ucapkan ke saya langsung itu. Pak Prabowo maju apa tidak nih, tergantung presiden. Apa kata presiden? Jul juga begitu. Jadi kalau dia datang ke PDI Perjuangan dan segala macam, ya itu variasi-variasi apalah. Tapi hakikatnya ya ngaku. Saya ini sebagai ketua partai tergantung kepada Presiden Jokowi. Tidak ada yang membuat PDI Perjuangan jadi galau, PDI Perjuangan jadi ini, ya enggak lah. Lebih dari ini udah pernah kita dikeroyok kok. Dan kita juga biasa ditipu kok. Diadu domba lah antara Megawati dengan Jokowi. Seakan-akan ada ya perselisihan, seakan-akan ada sakit hati, seakan-akan tidak ada kepastian. Dibikinlah cerita-cerita picisan untuk melegalisir bahwa sedemikian rupa antara Teguh Umar dengan Merdeka Utara. Dan itu dramatik itu. Kita tahu semua skenario itu gitu. Dan yang cemburu terhadap partai kita mengatakan PDI Perjuangan sombong. PDI Perjuangan ini nggak ada. Pak Mali gitu fleksibelnya. Ada yang mengatakan Ganjar dibatasi, tidak dibolehkan ketua umum bergaul dengan ini. Wali Kota Bogor siapa tuh? Ada Bimo jalan kaki sama Ganjar pagi-pagi. Kader PAN itu Bang Panda. Kader PAN itu Bang Panda. Iya kader PAN jalan kaki pagi-pagi. Ya. Nggak ada. Akhirnya perkiraan saya benar. Kalau Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo sebagai calon presidennya mereka. Nah, yang menarik di sini adalah posisi Caimin dari PKB yang kemarin kelihatan kurang begitu cerah wajahnya. Saya tahu itu kenapa. Karena dengan masuknya Golkar dan PAN berarti porsinya PKB dalam pembagian jabatan atau jatah di kabinet mereka nanti akan jauh berkurang. Dan selama ini memang dari hasil-hasil survei, pasangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar atau Caimin hasilnya sama sekali jauh dari memuaskan. Karena nama Caimin dianggap kurang menjual. Ya namanya semakin gemuk koalisinya, maka semakin banyak yang harus dibagi. Dan Caimin juga harus sadar kalau dia sekarang bukan pemilik mayoritas. Bahkan bisa jadi mimpinya Caimin untuk menjadi calon wakil presiden itu juga hilang. Karena Golkar dan PAN akan berebut mengajukan calon wakil presiden dari partai mereka. Gak sulit melihat kemana kedua partai itu bergabung. Karena mereka itu memang sudah nyaman dengan Gerindra sejak dulu. Bahkan di Pilpres tahun 2014, komposisi ketiga partai itu tetap ada di barisan yang sama dengan Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Hatta Rajasa dari PAN sebagai calon wakil presidennya. Dan hampir 10 tahun kemudian mereka gabung lagi dan mengusung Prabowo lagi sebagai calon presiden. Wah, hebat Pak Prabowo. Jadi capres terus ya Pak. Apakah Caimin dan PKB akan tetap bertahan di koalisi baru itu? Atau dia akhirnya keluar dan mulai gabung dengan PDI Perjuangan karena peluang di sana itu jauh lebih besar? Menarik melihat posisi ini yang masih sangat cair sebelum ditutupnya pendaftaran di bulan November nanti.
Menarik melihat langkah Caimin sesudah ini. Karena setahu saya, PAN itu memang sejarahnya secara nasional punya kedekatan dengan Gerindra. Sedangkan PKB justru lebih dekat dengan PDI Perjuangan. Lagian Pak Ganjar kan istrinya itu orang NU. Jadi seharusnya PKB itu lebih dekat ke Ganjar daripada ke Prabowo yang lebih condong rekam jejaknya itu ke kelompok Islam garis keras. Lagian Prabowo juga kabarnya tetap ingin memaksa supaya Gibran, wali kota Solo, anaknya presiden, harus jadi calon wakil presidennya supaya bisa mengangkat popularitasnya Prabowo. Nama Caimin semakin lama semakin jauh dari kekuasaan dan posisi dia dan partainya PKB sebenarnya sudah tidak lagi diperlukan untuk tempelan memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden karena sekarang Gerindra sudah ada di sampingnya 2 partai besar. Dan sebenarnya gabungnya Golkar dan PAN dalam koalisi dengan Gerindra kemarin itu bukan hal yang perlu bikin kaget. Toh mereka sebelumnya juga pernah bikin koalisi bersama di tahun 2022 lalu. Dan koalisi itu yang dinamakan Koalisi Indonesia Bersatu layu sebelum berkembang karena masing-masing partai akhirnya berebut kepentingan mereka masing-masing. Jadi bisa saja nanti koalisi pendukung Prabowo itu berubah karena PKB-nya pergi dan PKS juga Demokrat datang dan bergabung dengan mereka seperti yang pernah mereka lakukan di tahun 2014. Dan pidato Prabowo dalam menyikapi situasi gabungnya mereka kembali dalam koalisi itu juga menarik. Dia bicara supaya rakyat mengizinkan mereka berkuasa di Republik Indonesia. Kata berkuasa itu sebenarnya menunjukkan dengan tegas bahwa partai-partai di koalisi itu memang sudah ingin sekali menjadi penguasa. Mereka tidak pernah mau memposisikan diri mereka sebagai pelayan rakyat. Padahal sesungguhnya itulah makna sejati dari pejabat negara, yaitu melayani rakyat mereka, bukan malah menguasai rakyat. Yang menarik buat saya adalah tanggapan dari Ganjar Pranowo yang sangat santai ketika ditanya oleh wartawan tentang koalisi gemuk itu. Ganjar bilang itu biasa aja, tapi dia sambil pakai kaos oblong hitam yang bergambar Jokowi. Itu seperti simbol kalau Jokowi itu sebenarnya tetap ada di Ganjar. Sedangkan koalisi itu hanya klaim-klaim saja bahwa mereka menuruti arahan Presiden Jokowi. Dan Jokowi sendiri sudah membantah kalau dia ikut campur urusan partai dan koalisi. Dan sebagai penutup sindiran ke koalisi Gerindra, PAN, dan Golkar itu, Ganjar malamnya menjenguk Ibu Sinta Nuriyah dan Yeni Wahid, istri dan anak almarhum Gus Dur. Itu seperti sebuah kontradiksi bahwa di seberang sana kumpul orang-orang yang akan didekati oleh kelompok intoleran, sedangkan di sebelah sini kumpul sesama moderat yang cinta dengan kebangsaan. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA 212.
di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau
FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin. Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.